apa kabar semuanya? Sehat-sehat selalu ya. By the way, lama juga ternyata aku nggak bikin konten ya. Jujur aja, lagi sedikit sibuk di kerjaan sih. Tapi untuk kalian, aku akan tetap nyempetin bikin konten yang semoga bermanfaat ya. Sesuai dengan judul di video ini, aku mau sharing tentang tabungan atau savings. Kurang lebih apa aja sih? Yuk simak videoku sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe dan like serta share video ini sebagai salah satu bentuk dukungan agar channel aku terus berkembang. Menabung tentu aja udah diajarkan dari kita kecil. Dengan menabung banyak manfaat positif yang dapat kita terima, mulai dari tidak lagi hidup boros, memiliki banyak simpanan uang, dan berbagai manfaat lainnya. Tapi kenyataannya, banyak dari kita yang belum mengetahui secara jelas dari pengertian tabungan itu sendiri. Oleh karena itu, aku akan bahas dengan lengkap apa itu tabungan dan macam-macamnya. Tabungan merupakan uang yang kita simpan dari pendapatan yang tidak kita gunakan untuk keperluan sehari-hari, atau memang sengaja kita sisihkan untuk dapat digunakan dan diambil kapan aja tanpa terikat oleh perjanjian dan waktu. Jadi, tabungan apa saja sih yang menurut aku harus kita punya? Yuk simak video ini sampai habis. Tabungan pertama yang kita perlu punya yaitu dana tidak terduga atau unexpected fund. Uang ini kita diamkan saja tanpa tahu jelas apa tujuannya. Tujuan utamanya adalah untuk hal-hal yang tidak terduga. Contohnya, kena tilang, TV rusak, HP rusak, atau seperti dulu yang udah aku pernah alamin yaitu sakit gigi yang tiba-tiba banget dan ternyata memerlukan uang yang gak sedikit untuk mengobatinya. Nah, itu kan hal-hal yang gak terduga ya, kita gak tahu kapan terjadi. Dan besaran uang yang harus kita keluarkan juga kita gak tahu. Beda kalau misalnya kayak hal-hal yang memang rutin kita lakukan. Contohnya servis motor atau seperti aku kontrol behel. Itu kan bisa kita prediksi. Kita akan kontrol setiap 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Jadi kita bisa atur uangnya berapa besaran budget yang akan kita keluarkan untuk kontrol di bulan itu. Kalau dana tak terduga itu benar-benar untuk hal yang mengejutkan. Makanya kita harus punya jenis tabungan ini agar ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang di luar rencana dan memerlukan uang yang cukup banyak, maka uang yang kita gunakan bukan kita ambil dari dana-dana yang sudah kita alokasikan ke kategori yang lain, tapi dana tak terduga ini. Dana ini bisa kita alokasikan dari budgeting kita, bisa kita sisihkan, terserah kita semampunya aja. Nominalnya bisa sama setiap bulannya atau disesuaikan dengan pengeluaran bulan itu. Teman-teman udah punya dana tak terduga apa belum? Kalau belum, yuk segera bikin, kita anggarkan ya. Yang kedua adalah tabungan emergency fund atau dana darurat. Bedanya apa sih sama dana tak terduga? Kalau dilihat sekilas sih emang mirip ya dengan dana tak terduga, tapi ternyata kegunaannya berbeda loh. Tabungan untuk dana darurat ini kita gunakan saat kondisi kita benar-benar kritis, misalnya terkena PHK atau kontrak kerja habis dan kita belum punya pekerjaan pengganti. Nah, uang dana darurat ini bisa kita gunakan untuk mengcover hidup kita sampai kita punya pekerjaan baru. Untuk itu, dana darurat yang harus kita miliki sekitar 6 kali sampai 12 kali biaya hidup kita per bulan. Gimana cara nentuin pengeluarannya? Boleh kita hitung pengeluaran dengan jumlah gaji, boleh hitung pengeluaran pokok tanpa tabungan, atau boleh kita hitung pengeluaran include tabungan. Semua balik lagi ke kondisi keuangan kita masing-masing ya. Untuk yang ketiga adalah tabungan keinginan atau yang sering disebut dengan sinking funds. Dana tabungan ini merupakan tabungan untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita atau wishlist kita. Contohnya rumah, ganti HP, liburan, dan lainnya. Ini adalah dana tabungan yang kita kumpulkan untuk kesenangan dan dikumpulin untuk nantinya akan kita pakai. Melalui tabungan sinking funds ini, kita belajar agar nggak hanya nabung dan nabung terus tanpa menikmati hari yang ada sekarang.
Karena tujuan dari tabungan sinking funds udah jelas di awal kita buat, jadi kita akan tetap menabung untuk masa depan. Selain itu, kita juga bisa menikmati uang sinking funds untuk menikmati masa-masa sekarang untuk mewujudkan impian-impian kita. Selanjutnya adalah dana pensiun. Dana ini kita kumpulkan untuk masa tua kita. Dana pensiun kita simpan selama masa produktif kita bekerja. Nantinya dana yang sudah terkumpul ini akan kita gunakan untuk keperluan di hari tua. Karena gak semua perusahaan atau lembaga menjamin uang pensiun, jadi ada baiknya untuk kita persiapkan sedini mungkin. Mulai dari usia 20 hingga 50 tahun. Namun, perlu diingat jumlah kebutuhan saat ini tentu akan berbeda dengan kebutuhan yang akan datang. Sebab ada beberapa kebutuhan yang pastinya akan mengalami kenaikan harga jual. Sebagai solusinya, usahakan untuk mengumpulkan dana pensiun melebihi dari total kebutuhan selama 11 tahun mendatang. Tabungan yang terakhir adalah dana kesehatan. Jadi, saran aku buat teman-teman yang mungkin belum punya asuransi atau tabungan kesehatan, mulailah untuk menabung dari sekarang juga ya. BPJS juga termasuk asuransi kesehatan, jadi bisa kita manfaatkan. Mengapa dana kesehatan ini penting? Sebagai contoh, risiko sakit dan dirawat di rumah sakit. Kejadian sakit yang membutuhkan perawatan medis di rumah sakit seringkali menguras biaya tidak sedikit. Dana darurat mungkin bisa membantu, tapi bila ternyata perawatan besar, keterbatasan dana darurat akan membuat keuangan mengalami guncangan cukup hebat. Oleh karena itu, dana kesehatan memiliki peran penting untuk menanggung pengeluaran rumah sakit yang membengkak tersebut. Dari kelima tabungan itu, teman-teman udah punya mana aja nih? Tulis di kolom komentar ya. Kalau pada belum punya, buat sekarang ya. Nggak ada kata terlambat untuk memulai. Dan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Sepertinya cukup sekian perjumpaan kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai habis. Semoga ada manfaatnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, sampai jumpa. Pateni!